I see. Jadi sebetulnya menarik juga ya kalau misalkan kita lihat dengan adanya kesempatan ini, ya harapannya jaringan-jaringan operator-operator lain yang nggak bisa mengakses ke wilayah di luar Jawa akhirnya bisa mengakses itu. Sebetulnya Ya. sebetulnya kalau kita lihat di luar Jawa ini memang prospeknya menjanjikan sekali ya, Ci, atau gimana tuh? Mm-mm. Oh iya dong, karena kan sekarang kalau misalnya dilihat Pulau Jawa ini kan sebetulnya lebih ke sentral untuk pertanian gitu ya, agraria, jarang-jarang lah ada mining dan lain-lain. Sementara kan komoditi sekarang rame banget ya. Udah lihat dari pergerakan harga sahamnya dari kemarin-kemarin ya. Nah, waktu zamannya batu bara udah booming banget nih. Makanya kan banyak sekali konglomerat-konglomerat Indonesia yang bisnisnya itu plantation, coal, nikel gitu-gitu ya. Nah, itu kan mereka semuanya ada di luar Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi gitu. Nah, GDP growth tertinggi itu dari 3 area ini sebetulnya. Dan ini adalah area-area yang disasar oleh operator-operator lain juga di luar Telkomsel gitu. Nah, jadi kita sekarang lihat banyak sekali demand yang dari area-area situ sih. Oke, oke. Tinggal dibukukan aja pendapatannya ya nanti uh, maka teman-teman bisa ngelihat sendiri update-nya seperti apa ya. Nah, Boleh, boleh, boleh. kita bahas di luar Pulau Jawa. Ini kan kita lihat juga ada pembangunan ibu kota sendiri kayak gitu. Boleh Ya. di-spill nggak ada project sana atau project-project upcoming project yang dilakukan sama MTA sendiri seperti apa sih? Kira-kira. Oke, IKN itu kan memang akan menjadi smart city ya. Semuanya membutuhkan Internet of Things atau IoT. Nanti di sana yang boleh cuma mobil listrik, ada autonomous vehicle, pokoknya canggih banget lah ya, gitu kayak kota-kota yang ada di film-film ya. Nah, tentunya kan ini butuh menara telekomunikasi karena lagi-lagi di Indonesia ini kan heavily relying on cellular technology. Nah, untuk kita nggak pernah bangun menara tanpa ada anchor tenant. Nah, yang sudah ditunjuk itu adalah Telkomsel kan untuk membantu Telkomsel dan Telkom, sorry, untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan juga um, apa IT sistemnya lah di sana gitu ya. Nah, jadinya pasti kita akan support karena biasanya untuk pembangunan menara-menara baru di luar Jawa itu mereka assign-nya ke kita karena itu adalah specialty-nya Mitratel. Sebagai bagian dari BUMN anak perusahaannya Telkom kan ya, kita memiliki competitive advantage sehingga kita bisa mempenetrate daerah-daerah di luar Jawa, pemerintah lokal, daerah apa RT RW-nya gitu ya. Lebih mudah untuk kita bisa mempenetrasi area-area seperti itu. Makanya ini menjadi competitive advantage Mitratel juga untuk membangun menara-menara telekomunikasi di area-area baru gitu. Nggak cuma itu, nanti kita bakal equip juga dengan fiber to the tower, fiber to the mobile, edge computing. Nah, ini nanti tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Begitu kita di-assign ordernya, cus langsung bangun. Oke, oke. Mantap ya, ditunggu ya berarti IKN ini sebetulnya ya. Itu fiber Hmm. optik juga boleh diceritain, Ci, soal fiber optik ini sendiri sebetulnya. Oh iya, oke. Belum. Fiber optik ini sekarang lagi hits banget. Kenapa lagi-lagi terima kasih sama teman-teman, sama David yang hobi mainan IG, hobi YouTuber, hobi Netflixan gitu ya. Karena permintaan datanya semakin banyak. Data traffic di operator telekomunikasi itu rata-rata bertumbuh year on year mungkin tahun ini sekitar 35-40%. Nah, ini kan kedepannya pasti pengen makin cepet kan, pasti pengen makin bagus kan. Jadi kalau misalnya siaran IG Live HD gitu, sampai pori-pori kelihatan gitu. Kalau teleponan sama pacar jelas gitu, ada di mana, sama siapa, sampai ke detail-detailnya kelihatan semua. Nah, nonton Doctor Strange pengen sedetail mungkin sampai kumisnya itu kalau bisa kelihatan seberapa tebal. Nah, kedepannya akan lebih banyak infrastruktur yang dibutuhkan untuk mensupport kebutuhan data itu. Nah, dulu komunikasi itu disupport pakai microwave. Makanya dulu kita cuma bisa sampai 3G. Nah, dari 3G ke 4G udah mulai itu ada fiber, tapi fibernya belum banyak. Mungkin di bawah 20% lah. Jadi dulu tuh 4G experience tuh download tuh paling kayak 5 megabyte per second gitu lah. Nah, sekarang udah di 14 megabyte per second. Karena ini fiberization-nya sudah mendekati 40% mungkin ya di Indonesia ini. Paling besar Telkomsel tentunya, kemudian ada Excel, kemudian ada Indosat atau Indo Hutchison, dan Friend. Kedepannya untuk mensokong kecepatan
internet yang makin stabil dan juga lancar gitu, fiberization ini harus naik. Kenapa? Karena rata-ratanya di regional kita itu 40 Mbps. Kerasa kali ya, kalau ke luar negeri kan kayak kita masuk subway gitu, kok tetap ada internet ya? Kalau kita masuk MRT udah nggak ada internetnya. Naik kereta pun kadang-kadang nggak udah lagi lewat daerah-daerah yang terpencil, yang pemandangannya bagus-bagus gitu, nggak ada sinyal gitu. Nah, bedanya itu infrastruktur di luar negeri itu jauh lebih matang. Tapi ya tentunya infrastruktur yang lebih bagus, layanan yang lebih bagus, pasti harganya juga lebih mahal gitu ya. Nah, ini kan gradually ditingkatkan oleh operator telekomunikasi seiring dengan peningkatan daya beli dari masyarakat gitu. Nah, Indonesia ini menarik banget. Kenapa? Karena pertumbuhan middle class itu terbesar adanya di Indonesia gitu. Nah, jadi kalian-kalian ini yang mulai investor-investornya nih, teman-temannya Mas David, ini yang mulai bergerak mendrive roda perekonomian untuk middle class, and malah nanti mungkin kedepannya jadi upper class gitu ya. Ya, didoain ya sama. Amin. Tapi itu kapan sih kira-kira bisa jadi kira-kira rampung kayak gitu project-projectnya berarti? 10 tahun Ini lagi? ongoing sebetulnya. Oh, nggak nyampe lah, Fit. Paling juga, kan pemerintah pengennya 2025 itu 5G udah mulai komersial kan. Sekarang kayaknya udah ada tes 5G di beberapa area, di beberapa kota gitu ya. Meskipun belum full, kayak Jakarta kan udah ada di beberapa titik tuh yang 5G. Terus sekarang handheld device-nya untuk 5G juga udah lebih murah. Dulu kalau ingat pertama-pertama orang-orang bilang 5G, cuman ada handphone Android yang paling bagus itu, yang punya teknologinya, dan harganya kan masih 20 jutaan lebih nih. Sekarang kita udah bisa dapat handphone 5G dengan harga sekitar 4 jutaan, 5 jutaan aja. Jadi udah semakin affordable. Dulu handphone 4G juga sama kan, waktu iPhone ngeluarin, Samsung ngeluarin, harganya belasan juta, hampir 20-an lah ya gitu ya. Sekarang 1,5 juta udah dapat kok handphone yang 4G gitu. Nah, ini tuh penting karena semakin affordable devices-nya, semakin banyak use case-nya dari para subscriber-nya gitu. Nah, Tapi kalau Mitratel sendiri, sorry kenapa? kalau misalkan peluangnya sendiri sebetulnya kan kita udah lihat nih. Tantangannya sendiri seperti apa sih, Ci? Mungkin tadi lanjutin sama Cici yang tadi sampaikan. Tantangannya sebetulnya mungkin kita sih terimanya turunan ya. Karena kan kalau misalnya Telkomnya doing well, berarti mereka revenue-nya banyak. Revenue banyak berarti belanja modalnya juga banyak gitu. Jadi tantangannya mungkin di situ aja sih. Jadi teman-teman tolong terus-terusan pakai paket datanya supaya operator-operator telekomunikasi bisa tetap belanja, supaya kalian juga user experience-nya makin bagus, kita juga alhamdulillah makin bagus. Nanti kalau kalian jadi investornya Mitratel, itu semua balik ke kalian dalam bentuk dividen dan peningkatan harga saham gitu. Makin tinggi ya dividennya nanti ya. Kalau misalkan Amin. Ya, sebetulnya untuk menara sih gampang banget, Fit. Kan ilustrasinya nih, kalau misalnya satu menara disewa satu tenant 100 juta. Kalau 2 tenant 200 juta. 3 tenant 300 juta. Expenses-nya gimana? Buat kita, biaya operasionalnya tuh 1. Jadi mau disewa 2, mau disewa 3, cost-nya tetap 1. Nggak berubah. Dilihat aja dari expenses kita yang per first half kemarin. Kita kan nambah menara hampir 10.000 ya. Tapi operation and maintenance kita itu flat. Dari first half tahun lalu ke first half tahun ini. Nggak berubah. Gitu. Jadi cuannya memang tebel banget sih, 85%-an lah. Perusahaan apa coba yang EBITDA-nya 85%? Baru mau saya sampaikan ya. Itu salah satu. Dengan memaintain satu tower ini bisa digunakan tadi namanya tenancy ratio ini. Apalagi kalau misalkan dengan ada pengembangan di wilayah-wilayah di luar Jawa, akhirnya bisa dipakai operator-operator lain dan akhirnya income dari Mitratel juga semakin besar kayak gitu. Khususnya tadi pengembangan di IKN tadi yang di apa ya? Ya karena memang anak perusahaan ini ya, BUMN juga ya, jadi akhirnya tinggal gampang ya. Iya. Tapi yang lain juga emang nggak ada ability untuk ke sana sih, sulit ya gitu mempenetrasi daerah-daerah yang bukan di Jawa gitu. Kalau misalkan bahas mengenai tower sendiri, sebetulnya ini juga mungkin pengetahuan ya buat teman-teman yang lagi nonton nih. Ya, satu tower itu tuh bisa jangkau seluas berapa kilometer gitu sih? Terus
Ya, gimana sih? Oh, no, terus go ahead dulu. Ya, terus kan kalau misalkan kita lihat kan tadi udah kejawab ya. Berarti misalkan satu tower dia dipakai Mm-mm. sama dua operator, apakah berbeda nanti jangkauannya dengan satu tower dipakai satu operator aja? Enggak sih, sebetulnya sama aja. Cuman yang ngebedain itu gini, kan sebetulnya kalau misalnya ditanya, fungsinya tuh apa sih si menara telekomunikasi ini? Ini tuh memungkinkan sinyal kita itu loncat-loncat dari satu area ke area lain gitu. Nah, jadi di menara ini ada yang namanya BTS, bukan yang band K-pop itu. Base transceiver namanya. Jadi BTS ini yang memungkinkan handphone kita itu nyari sinyal yang paling bagus di area itu. Nah, kalau di area-area yang rural, mungkin ya kan biasanya menaranya nggak serapat itu dan agak lebih jauh-jauhan. Jadi pasti sinyalnya juga akan lebih akan lebih lemah gitu ya. Ideally itu mungkin satu menara itu mengcover 1.000 populasi kurang lebih gitu. Sekarang Indonesia ini satu menara mengcover 2.700 populasi. Makanya sinyal kita atau speed download kita juga sepertiga dari standar regional gitu. Karena memang infrastrukturnya masih perlu banyak pengembangan gitu ya. Menara itu posisinya harus tinggi karena kalau misalnya tinggi itu kan lebih nggak banyak halangan-halangan. Makanya di Jakarta juga kan kadang-kadang ada beberapa area kok sinyalnya nggak bagus ya. Karena ya memang banyak gedung-gedung, banyak beton gitu. Jadi itu kehalang sinyalnya. Bangunan itu. Yes. Betul. Nah, makanya menara seluler ini biasanya paling tinggi. Kalau di area-area kayak di Kalimantan, di Sumatera gitu ya kan masih banyak lahan kosongnya tuh. Jadi bisa pakai tuh menara gede yang 70 meter. Tapi kalau di kota, ya kan tinggi gedung aja udah lebih dari 70 meter ya. Jadi ya makanya kalau misalnya lihat gedung-gedung sekarang mereka rata-rata kayak ini ya, kayak angkatan darat gitu ya, cepak-cepak gitu ya di atasnya ya, banyak kayak rambut itu sebenarnya adalah pol antena komunikasi tuh gitu. Uh, jadi sebetulnya karena sinyal ini semakin banyak halangan itu semakin lemah gitu. Oke. Nah, jadi kalau dibilang satu menara bisa mengcover berapa luas area, ini tergantung nanti dari lokasinya, tergantung dari frekuensi yang dipakai sama operator, kemudian tergantung juga dari apakah di antara menara ini bisa dilakukan fiberisasi atau masih menggunakan microwave atau bisa menggunakan satelit. Nah, itu tiga hal itu sih, Fit sebenarnya. Gitu. Jadi sebetulnya setelah saya satelit, nextnya si fiber ini ya yang bisa menjangkau lebih cepat. Actually, microwave dulu. Kalau misalnya lihat menara telekomunikasi kan suka ada yang bulat-bulat di atas tuh. Nah, itu Ya, tuh antena microwave. oke. Cuman speednya lambat banget, jelek. Dulu tuh itu dipakai buat 3G. Nah, sekarang pakai fiber, bisa 4G, bisa ke 5G. Microwave ini nantinya akan digantikan oleh low orbit satellite. Kayak yang Starlink yang punyanya Elon Musk. Nah, ini kan udah ada kerjasama antara Starlink dengan Telkomsat, Telkom Satelit, which is sister company kita. Kita udah sign agreement juga eksklusif sama mereka untuk memanfaatkan low orbit satellite ini sebagai connection antar menara gitu. Sorry, itu berarti punya si Telkom juga berarti ya? Telkomsat punya Telkom juga, sister company-nya kita lah gitu. Iya, iya. Oke. Gitu. Nah, jadi kita memanfaatkan berbagai macam teknologi yang tersedia untuk memastikan kalau cost-nya tetap rendah untuk kalian. Jadi datanya nggak naik gede-gede amat, package-nya gitu ya, tapi experience-nya naik gitu. Cik, kalau misalkan kita bahas mengenai bisnis telekomunikasi sendiri, sorry, atau di tower sendiri, benar tower. Nah, apa aja sih faktor-faktor ibaratnya yang menjadi competitive advantage selain yang tadi disebutkan, kayak contohnya kita bahas tadi jumlah towernya sendiri kayak gitu. Competitive advantage-nya ada banyak sih ya. Pertama size harus gede, karena kan semakin gede size-nya berarti semakin banyak tenan yang bisa kita ambil, semakin luas jangkauannya. Nah, Ya. menara ini kan ada mappingnya nih, Fit. Jadi nggak bisa cuman, oke, di sana kosong tanahnya, oke, bangun menara. Di sebelah sana kosong, bangun di sana. Tapi ini tuh harus saling terkoneksi gitu. Nah, karena jaringan kita itu milik Telkomsel, ini tuh mappingnya udah bagus, sudah strategik. Jadi orang tinggal ngikutin aja gitu. Nggak usah ngitung-ngitung sendiri. Oh, harus di sini satu titiknya, di sana titiknya satu gitu. Kalau yang punya Telkomsel udah done. Ini udah running well gitu ya. Kedua, lokasi ya.
sama kayak properti lah, location, location, location. Location is very important gitu. Lokasinya di mana, kalau misalnya di urban area strategis atau enggak, tingginya cukup atau enggak, kemudian kualitas sinyalnya bagus atau enggak dari antena ini. Kemudian kalau misalnya perluasannya selanjutnya ke X Java, yang punya menara di sana ya kita. TOWR, TBG adalah dikit-dikit overlapnya tapi nggak banyak gitu. Nah, terus yang ketiga ya colocation-nya itu. Nah, sekarang kan colocation kita ada di angka 1,43 kalau nggak salah ya. Agak turun karena kan kita kemarin akuisisi 6.000 menara yang tenannya basically satu, cuma Telkomsel doang gitu. Kalau tower tetangga itu rata-rata udah di 1,8, 1,9, jadi udah lumayan mentok ya. Udah lumayan mentok gitu. Jadi room for growth-nya udah nggak ada. Sementara kita masih luas room for growth-nya gitu. Kedepannya yang kita incar apa? Pertama meningkatkan kolokasi menara-menara yang udah kita punya. Jadi yang berapa lokasinya juga. ya? Targetnya di 2025 sampai ke 175 sampai 1,8 kali lah untuk tenancy ratio. Gitu. Nah, dihitung aja kira-kira cuannya di berapa, pertumbuhan revenue-nya di berapa, nanti balik dalam bentuk dividennya berapa gitu.